Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para fans dari channel kami yang tercinta, Biang Wali? Bersama saya Andri Maulana. Kita kembali lagi untuk menyimak ilmu-ilmu yang bermanfaat yang mungkin nanti bisa kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun ilmu tersebut kita pelajari, kemudian tidak serta-merta ilmu itu bisa langsung kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ilmu yang pernah kita pelajari ini bisa kepake mungkin 5 tahun ke depan ketika kita kerja, atau bahkan terkadang ilmu yang kita pelajari itu bisa terpakai dalam waktu 10 tahun bahkan 20 tahun ke depan. Kita tidak tahu. Nah, tugas kita adalah sebagai insan manusia, kita ditugaskan hanya untuk belajar. Nah, di channel Biang Wali saya mencoba untuk memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk Anda semua, khususnya bagi Anda yang sedang belajar jaringan komputer. Oke, sebelum kita lanjut untuk mereview dan mempelajari materi-materi, silahkan di subscribe dulu channel kesayangan kita, kemudian dinyalakan lonceng notifikasinya, kemudian di share ke teman-teman, ke rekan-rekan, ke saudara-saudara, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Oke, pada kesempatan hari ini saya mau mereview dan juga sekaligus mau memberikan tutorial. Saya mau mereview sebuah barang yang barang ini sebenarnya wajib kita bisa, wajib kita tahu, wajib kita kenal bagi Anda yang belajar jaringan komputer. Terkadang banyak mahasiswa-mahasiswa saya, karena dia terbiasa untuk melakukan setting jaringan itu secara simulasi atau bahkan virtualisasi, sehingga dalam prakteknya mereka nggak kenal perangkat-perangkat ini, mereka nggak bisa setting perangkat-perangkat ini. Jadi bagi saya it's so funny ya, lucu sekali itu. Ada orang yang belajar jaringan bahkan kuliah 3 tahun 4 tahun tapi nggak bisa mengoperasikan benda ini, dan juga nggak kenal benda ini. Oke, langsung saja kita lihat penampakan. Nah, ini dia penampakannya. Di sini saya punya perangkat jaringan yang disebut dengan switch ya. Oke, switch ini ada dua tipe kalau kita belajar ya, baik itu secara teori Anda di kelas maupun di praktek di laboratorium. Pasti pengajar-pengajar kita selalu bilang switch itu punya dua jenis. Yang pertama ada switch manageable dan kedua adalah switch unmanageable. Nah, artinya apa? Kalau kita beli switch, kita kegunaannya untuk apa dulu? Nah, kalau misalnya kita pengen switch ini bekerja pada jaringan performa tinggi yang membutuhkan konfigurasi untuk keamanan jaringan, kita harus memiliki atau membeli switch namanya switch manageable. Artinya switch yang bisa kita atur konfigurasinya, kita bisa berikan VLAN di dalamnya, kita bisa setting port security, kita bisa berikan dia DHCP, gateway, IP address bahkan dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau Anda hanya menggunakan jaringan level di rumah misalnya gitu ya, atau misalnya jaringan level warnet, Anda tidak usah beli yang switch manageable. Karena switch manageable itu harganya relatif mahal. Dan biasanya mereknya itu kan kayak kita belajar Cisco, Juniper, itu switch-switch yang manageable. Tapi kalau Anda membangun jaringan yang kecil, Anda cukup membeli switch-switch yang unmanageable, artinya hanya sekedar untuk menyambungkan jaringan aja ya, tanpa bisa dikonfigurasi. Ya kelemahannya mungkin dia nggak punya segi keamanan ya, dia nggak bisa disetting VLAN itu, kemudian dia nggak bisa disetting security yang lain-lainnya seperti itu. Dan di hadapan saya hari ini saya punya produk namanya TP-Link, salah satu brand jaringan, perangkat jaringan ya, salah satu brand perangkat jaringan yang banyak di pasaran, TP-Link. Jadi perangkat jaringan ada apa aja di luar? Salah satunya adalah TP-Link. Ada juga yang lain kayak misalnya D-Link. Nah, D-Link juga ada.
Bahkan switch Cisco juga ada yang switch unmanageable, ya, jadi yang nggak bisa di setting itu ada. Ya, ini bentuk penampakannya, kotaknya seperti ini. Kalau misalnya nanya, Pak, ini harganya berapa? Nah, mungkin Anda bisa cek di toko-toko online. Itu harganya kurang lebih tergantung portnya ya. Pak, kita mau gunakan portnya yang berapa gitu. Misalnya kalau yang saya miliki ini adalah 8 port, artinya 8 lubang ya. Nah, ada juga yang paling kecil itu kalau untuk jenis TP-Link ada yang 4 port. Nah, yang biasa dipakai untuk bikin jaringan LAN itu biasanya 24 port. Nah, paling tinggi ada yang 4 port. Ya, ini penampakannya. Kalau dari segi kardus, tampilannya seperti ini aja, warnanya hijau dan dipoles sisi atas dan bawahnya dengan warna kuning. Kemudian di sini ada technical support ya, kalau misalnya kita mau konsultasi tentang perangkat yang kita beli ada di sini. Kemudian apalagi di sini nggak ada yang beda ya, nggak ada yang istimewa. Nah, di belakangnya hanya ada tampilan topologi jaringannya. Jadi kalau kita beli switch ini, kita bisa hubungkan kalau kita masang misalnya internet di rumah, IndiHome atau First Media ya, misalnya gitu. Kemudian dia masuk ke modemnya atau router gitu kan yang bisa mengakses internet. Kemudian nanti kalau kita mau share ke kliennya, kita gunakan switch ini. Nah, klien yang bisa di-share berapa? Berarti jumlahnya adalah 7. Kan portnya 8. Ya, satu kan untuk ke router. Jadi sisa 7. Nah, sisa 7 Anda bisa gunakan ke PC desktop atau laptop atau buat main game atau IP kamera gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian di bagian bawahnya ini nggak ada apa-apa. Ini hanya cuman bahas saja, bahasa Portugal, Spanyol, ya Turki, Poland, Italia itu. Intinya sama. Ini switch 8 port. Untuk portnya itu yang digunakan adalah RJ45. Ingat ya, RJ-nya RJ45. Bukan buat line telepon ya. Kalau line telepon itu RJ-nya lebih kecil lagi. Kemudian kecepatannya 10/100 Mbps ya. Maksimal 100 Mbps. Oke, langsung saja kita buka dalamnya ada apa aja. Ini masih baru, belum saya pernah pakai dari beli. Nah, di sini ada, kita lihat kosong ya, kosong. Kemudian tempatnya seperti mangkok seperti ini. Ada apa ini jatuh. Kemudian ada beberapa lembar kertas. Kita lihat yang pertama ini apa ini? Surat cinta kali ya. Oh, ini sama tadi topologi jaringan yang mau kita pakai. Jadi dari internet hubungkan ke router atau modem. Nanti dari modem port LAN-nya kita masukkan ke switch, baru nanti bisa di share. Jangan lupa masukin juga IP-nya. Caranya nanti akan saya tunjukin untuk menghubungkan switch ini ke 2 buah laptop agar bisa komunikasi. Jadi jangan cuman bisa simulasi aja ya. Jadi realnya harus benar-benar bisa. Kemudian nanti jangan lupa switchnya butuh daya dicolokkan ke terminal listrik ya. Misalnya stop kontak ya, masuk ke terminal, nanti ada listriknya untuk dayanya. Kemudian apa lagi nih? Oh, ini indikator ya. Indikator ini ada power. Kalau dia on berarti statusnya hidup, kalau off berarti dia mati. Oh, ini hanya buku installation guide, panduan instalasi. Kemudian ini ada spesifikasi umumnya. Nah, spesifikasi umumnya kalau kita lihat di sini standarnya dia sudah menggunakan IEEE. Apa tuh Pak? Ya, nanti saya akan bahas lagi. Itu adalah salah satu standar jaringan ya, namanya IEEE. Kemudian protokolnya CSMA, interface-nya 8 10/100 Mbps. Kemudian di sini ada dia menggunakannya kalau 100 Mbps itu pakainya protokolnya 10 base strip T ya. Kemudian switch ini kalau saya lihat di
penjualnya katanya sudah support auto MDIX. Artinya kalau kita menghubungkan kabel menggunakan misalnya dari switch ke switch ya dengan menggunakan kabel strike itu sudah bisa, kan aturannya pakainya kabelnya cross ya untuk sesama jenis. Nah karena dia sudah memiliki fitur auto MDIX, dia sudah support kabel strike ataupun cross sama aja. Oke, itu aja, ini nggak ada yang lain. Kalau ini apa nih? Ini kayaknya buku garansi. Oh ya benar, ini adalah buku garansinya. Jadi kalau ada garansi silahkan bisa komplain. Tapi sejauh ini saya punya perangkat jaringan, kalau udah rusak ya udah buang aja. Mau garansi klaim kemana saya juga bingung, belum tahu. Kalau ada yang tahu kasih tahu saya caranya gimana. Oh ini juga buku installation guide juga. Oke, ini nggak ada yang berubah. Bahasanya sebagian bahasa Cina, saya nggak ngerti. Oke, nah ini adalah perangkat switchnya. Kalau kita lihat dalamnya ada apa aja nih. Ini perangkat switchnya kecil ya, dia bentuknya mini. Dia apa ya? Untuk bahannya dia berbahan plastik, jadi bukan bahan metal atau besi ya. Nah ini kalau saya buka, ya, saya buka aja lah. Tapi bagus dia, walaupun plastik bentuknya kalau masih baru mengkilat banget. Tapi kalau udah dipakai ya sama aja, namanya pemakaian, mungkin bisa aja baret-baret juga. Nah ini seperti ini bentuknya. Kemudian dia di sini ada indikator nih, ada indikator. Nah ini ada indikator kalau misalnya dia statusnya hidup, ini ada LED yang nyala. Oke. Kemudian di sini untuk arusnya, untuk adaptor, port adaptornya di sini. Nanti ada port adaptornya di situ. Kemudian di sini nggak punya tombol power ya, karena dia switch mini, jadi dia nggak ada pemutus arusnya. Jadi ketika dia hidup, ya udah dia hidup, nggak ada pemutus arus, pokoknya nggak ada tombol power. Kemudian di sini untuk port RG-nya juga masih plastik ya, jadi belum metal. Kemudian di setiap port ini ada indikator lampu kecil-kecil ya, jadi kalau dia terkoneksi nanti lampunya nyala seperti itu. Portnya mulainya dari sebelah kanan 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian di sini di bawahnya juga nggak ada apa-apa. Ini inputnya, input listrik, daya listriknya yang digunakan itu adalah 5 volt, kemudian arusnya itu adalah 0,6 ampere. Jadi kecil ya, nggak memakan listrik yang besar. Ini barangnya. Kemudian saya cek dulu ada apa aja ini. Oh ini adaptornya. Ini adaptornya, bentuknya seperti ini. Ini tulisannya kecil sekali. Inputnya, input arus masuknya itu maksimal 240 volt ya, PLN biasa. Tapi nanti outputnya tadi dia hanya 5 volt. Itu fungsinya adaptor. Nanti kita bisa colokkan di sini. Oke, seperti ini. Oke, mungkin itu saja reviewnya. Sekarang kita lanjut cara instalasi pemasangannya seperti gimana. Kita akan uji coba dengan menggunakan 2 buah laptop. Oke. Nah, di sini udah saya siapkan 2 buah laptop. Kemudian jangan lupa tadi kita siapkan switchnya. Jadi switchnya satu untuk port 1 ini kita arahkan ke laptop yang ada di kiri saya. Kemudian misalnya kita masukkan lagi satu lagi portnya menggunakan untuk PC yang ada di sebelah kanan saya, yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kanan. Maaf. Kemudian nanti kita siapkan juga 2 buah kabel jaringan seperti ini. Nah ini nanti kita masukkan kan kabelnya RG-nya ya. RG-nya kita posisinya seperti ini. Kita masukkan seperti ini. Nah sampai dia bunyi klek seperti itu ya. Nah nanti yang ini akan saya hubungkan ke PC sana.
Nah, yang satu lagi juga kita setting untuk misalnya agak renggang aja jaraknya, nggak apa-apa. Nah seperti itu, jangan lupa sampai bunyi klik seperti itu. Nanti saya akan masukkan ke laptop saya yang ada di sebelah kanan. Oke, yuk kita pasang. Oke, sebelum kita pasang, ini kita buka dulu lilitan kabel kawatnya supaya kabelnya itu nggak ngawur-ngawur kemana-mana. Nah, kita rapihin dulu, jangan sampai putus kabelnya karena dia bengkok-bengkok ya. Nah, yang adaptornya kita colokin ke sini. Oke. Kemudian untuk portnya ini kita masukin di sini. Nah, kita lihat. Oke, dia indikatornya nyala ya. Di sini dia hidup, artinya aktif. Oke. Kemudian untuk jaringannya, nah ini kita ada lubang di sini, lubang RG-nya. Kita masukkan juga ke laptop di sini. Pastikan sampai bunyi klik. Nah, seperti itu. Kemudian baru kita hubungkan ke switch. Nah, ada di sini. Bebas ya, portnya mau yang mana aja boleh. Misalnya saya seperti ini. Nah, nanti ada lampu hidup di sini. Statusnya hidup ya lampunya. Jangan sampai nggak hidup. Kalau nggak hidup berarti kemungkinan kabel yang kita gunakan ini kabel jaringannya putus. Makanya dia statusnya nggak hidup. Nggak ada indikator bahwa ada arus masuk ke sini. Oke. Kemudian untuk laptop yang satu, ini kita lakukan hal yang sama. Oke. Kita masukkan juga ke sebelah sini. Adanya port jaringannya ada di sebelah sini. Oke, sampai klik seperti itu. Kemudian di switch-nya kita colokin bebas di mana aja. Dan pastikan juga ada lampu indikator yang nyala. Nah, oke. Ya, ini seperti ini cara pemasangan instalasinya. Kalau misalnya Anda mau bisa punya jaringan yang terhubung di sini bisa ada internet, ya salah satunya tadi sesuai dengan buku panduan. Jadi sebelum ada switch, Anda bisa masukkan ke benda yang ada di atas sana. Nah, itu namanya adalah modem. Jadi modem internet, nanti dia punya port RG juga. RG itu kemudian kita masukkan, kita colok kabelnya, masukin ke sini. Nah, nanti dia otomatis laptop yang terhubung ke switch ini, dia punya jaringan juga. Oke. Nah, sekarang kita akan konfigurasi IP address-nya untuk tiap-tiap laptop dan kita coba koneksinya apakah dia berhasil atau enggak. Oke. Kita melakukan instalasi, maka agar komputer yang terhubung itu dapat terkoneksi, maka kita harus melakukan konfigurasi IP address. Sebenarnya kalau kita lihat topologi yang kita buat itu seperti ini. Ya, jadi mungkin harus saya gambarkan dulu kalau misalnya ada yang lebih kurang paham. Jadi ini switch yang tadi kita buat gitu. Kemudian di sini adalah laptop saya. Laptop saya dua-duanya kiri dan kanan. Kemudian saya masukkan switch di sini. Saya masukkan kabel di sini, colok ke laptop, dari switch ke laptop. Di sini juga saya colokkan tadi kabel ya dari switch kemudian kita ke laptop. Nah, langkah berikutnya adalah kita memberikan IP address. Misalnya IP yang laptop di sebelah kiri saya punya IP 192.168.10.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Nah, nanti di laptop saya yang ada di sebelah kanan, ini saya kasih juga 192.168 misalnya 10.2 misalnya. Sama subnet masknya adalah 255.255.255.0. Oke, jadi topologi yang kita buat seperti ini. Nah, untuk memberikan IP address-nya, Anda bisa masuk ke bagian bawah sini. Nah, atau Anda boleh
langsung menuju control panel. Kemudian Anda bisa masuk ke network adapter. Di sebelah mana dia network adapternya. Kemudian kita masuk ke bagian network and sharing center. Kemudian kita ganti change adapter setting. Nah, kemudian ini adalah Ethernet yang statusnya aktif ketika kita colokan kabel menuju switch. Nah, kalau dia nggak aktif, statusnya seperti ini. Oke, ada tanda silang. Nah, sekarang saya colokkan lagi. Saya tancap dari laptop ke switch. Nah, dia harus statusnya aktif dengan lambang seperti ini. Nah, ini belum aktif. Oke, nah dia sudah identifying. Identifying ini berarti dia mencari apakah ada fasilitas DHCP atau pemberian IP secara otomatis. Nah, kalau tidak ada, kita bisa langsung setting dengan klik kanan pada Ethernet, kemudian kita pilih Properties, kemudian pilih pada bagian IP versi 4, TCP IP versi 4, kemudian kita masukkan, atau kita bisa klik Property di sini. Nah, kita pilih Use the following IP address. Di sini kita bisa masukkan 192.168.10.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kita oke. Nah, jangan lupa kita cek di sini statusnya. Klik kanan status, kemudian kita lihat detail IP-nya sudah masuk 192.168.10.1. Lakukan juga hal yang sama pada PC yang satunya lagi. Nah, ini PC satunya lagi. Kita lakukan hal yang sama. Karena Windows 8, saya pakai cara singkat aja. Di bawah sini kan ada tanda wireless nih. Ya, kita klik kanan aja. Kemudian Open Network and Sharing Center. Atau Anda bisa buka sama seperti cara pertama di control panel. Kemudian di Network and Sharing Center, Change Adapter Setting. Nah, di sini Ethernetnya, kita klik kanan. Properti dari IP versi 4, double klik atau properti juga, klik masukkan 192.168.10.2. Oke. Kemudian di subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita oke. Jangan lupa cek dulu statusnya. Kita lihat detail 192.168.10.2. Sekarang kita lakukan pengujiannya. Sekarang jika sudah kita setting IP address kepada dua laptop itu, sekarang kita bisa tes koneksi apakah jaringan yang kita buat itu sudah berjalan atau belum, atau sudah terkoneksi atau belum. Anda bisa menekan Windows R, kemudian muncul menu run di sini, kemudian ketikkan saja cmd atau kita buka command prompt-nya. Nah, pastikan IP-nya juga sudah kebuka atau sudah terbentuk dengan perintah IP config. Kita lihat, misalnya di sini IP-nya 192.168.10.1. Oke. Nah, sekarang kita coba cek koneksi dengan perintah ping 192.168.10. IP yang ada pada komputer di sisi kanan saya tadi, yaitu IP-nya 2. Pastikan dia statusnya adalah reply from 192.168.10.2 base 32 time 5 ms, kemudian TTL-nya 128. Ini pokoknya tandanya dia sudah terkoneksi. Jangan sampai muncul pesan misalnya RTO atau request timeout atau network unreachable. Kalau kita tes seperti itu munculnya RTO atau request timeout, mungkin firewall-nya belum dimatiin. Nah, untuk matiin firewall ini harus dimatikan di kedua laptop. Nah, cara matikannya itu adalah kita masuk lagi ke control panel.
Kemudian kita masuk ke bagian firewall. Di sini Windows Defender Firewall. Kemudian di sini kita aktifkan. Nah, kalau dia masih statusnya aktif seperti ini, maka komputer yang ada di sebelah kanan saya ini pasti nggak akan bisa ngeping ke komputer saya yang sekarang ini, yang di sebelah kiri. Nah, ini bisa Anda matikan. Kita matikan, kita turn off. Oke. Oke, kita matikan. Nah, nanti silakan dicoba ngeping lagi apakah berhasil atau tidak. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga materinya bermanfaat bagi Anda yang baru belajar jaringan komputer. Semoga kita bertemu lagi di pertemuan yang datang dan membahas banyak ilmu-ilmu sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Itu saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.